Saudara, Siprus adalah nama sebuah negara, tapi sekaligus nama sebuah pulau. Sebagai sebuah pulau, ada banyak hal yang menarik yang dapat diceritakan tentang Siprus. Salah satunya adalah tentang julukannya. Orang-orang Yunani menyebut Siprus dengan sebutan He Makaria, yang berarti pulau bahagia. Sebab pulau Siprus itu sangat indah, kaya, dan subur. Sehingga setiap orang yang hidup di sana tidak perlu pergi jauh untuk menemukan kehidupan yang bahagia dan sempurna. Pulau bahagia ini mempunyai iklim yang baik, sehingga bunga-bunga, pohon-pohon, buah-buahan, bahan-bahan mineral, sumber-sumber alam, dan semua hal-hal yang lain yang diperlukan untuk hidup bahagia terdapat di pulau tersebut. Bahkan, saudara, pulau Siprus pernah menjadi bangsa, maksud saya, orang-orang Siprus itu yang tinggal di pulau Siprus pernah menjadi bangsa yang paling makmur di dunia ini, yaitu ketika zaman tembaga dan perunggu. Jadi, tidak berlebihan bila Siprus disebut sebagai pulau bahagia, He Makaria. Saudara, pada waktu khotbah di bukit, Kristus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut," dan seterusnya. Semua kata berbahagialah di sini memakai kata yang sama, yaitu makarioi. Imbuhanlah di dalam terjemahan Indonesia menandakan bahwa berbahagia ini adalah sebuah seruan. Jadi pengertiannya di sini bukan suatu ungkapan pengharapan seperti semoga berbahagia, melainkan lebih bermakna, oh betapa bahagianya. Nah, khotbah di bukit ini, saudara, berisi tentang panduan praktis tentang bagaimana seharusnya seorang pengikut Kristus menjalani hidup ini. Jadi seruan bahagia tersebut dapat diartikan, oh betapa bahagianya orang yang hidup mengikuti panduan Allah. Itulah sebabnya banyak ahli kitab yang menghubungkan berbahagialah di dalam Matius ini dengan ungkapan berbahagialah yang di dalam Mazmur 1, di mana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan seterusnya. Dan kemudian di ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau diterjemahkan dengan kalimat seruan, maka bunyinya, oh betapa bahagianya orang yang berjalan menurut firman Allah. Saudara, kalau penduduk Siprus menganggap bahwa mereka dapat menikmati kebahagiaan ketika mereka tidak keluar dari pulau Siprus, kita itu terlebih lagi sebagai umat Allah, kita dapat menikmati kebahagiaan ketika kita tidak meninggalkan firman Tuhan. Ketika kita tetap hidup dalam panduan Allah. Tapi berbeda dengan kondisi pulau Siprus yang dapat berubah, saudara. Firman Allah tidak pernah berubah. Kebahagiaan di pulau Siprus beberapa kali dikoyakkan oleh situasi politik dan sebagainya. Tetapi kebahagiaan orang yang di dalam Tuhan tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun. Karena itu kita harus tetap di dalam panduan Allah. Jangan pernah meninggalkan firman Allah. Di dalam rangka social distancing, kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Apakah hal ini membuat kita tidak bahagia? Kalau sebagai orang tua, kita menjalin komunikasi dengan anak. Karena merasa kemampuan anak untuk memahami pelajaran sangat lembut, kita menjadi sangat lambat, kita menjadi stres, tertekan, kehilangan kebahagiaan. Mari kita mengingat kebenaran firman Tuhan bahwa adalah tugas orang tua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mari kita dampingi anak untuk mengenal Tuhan melalui pergumulannya dalam belajar. Kalau sebagai pasangan kita menjadi kesal dengan pasangan kita, maka mari kita juga mengingat firman Tuhan. Mungkin memang perbedaan karakter kita dengan pasangan membuat kita menjadi uring-uringan. Sebagai pasutri, mari kita mengingat
bahwa pasangan kita ini adalah rekan pewaris kerajaan Allah. Sehingga sebagai pasutri kita harus saling tolong-menolong agar dapat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Pola hidup yang tidak pernah meninggalkan firman Tuhan seperti inilah yang akan menghantar kita memiliki kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Selamat berbahagia meski di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.